Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi subuh hari ini atas izin Allah kita kembali bermajelis, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas adanya sebuah hadiah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi setiap orang-orang yang beriman. 11 bulan kita dihadapkan pada rutinitas dunia yang luar biasa, sampai-sampai dunia merampas hati kita hingga akhirnya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ditambah lagi banyak pula ibadah ketaatan yang kita abaikan. Maka Allah berikan hadiah 1 bulan. Yang bulan ini adalah bulan kita bisa lebih mengenal Allah. Bulan yang bisa menghapus, membakar segala dosa-dosa. Bulan itu dinamakan Sumiyar Ramadan, dinamakan dengan bulan Ramadan adalah karena li'ayyarmaduz dzunub. Tujuannya adalah untuk membakar dosa. Bulan ini adalah satu kesempatan yang juga tidak boleh kita lepaskan. Karena satu saja bulan Ramadan, kalau kita benar-benar maksimal beribadah di dalamnya,
akan membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir. Kebahagiaan saat dia berbuka, wa farhatun hina yalqa rabbah, yaitu adalah kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Rabb-nya. Bahwa ada saatnya ketika kita melakukan ibadah salat, ibadah zakat, sedekah, haji, umrah, ternyata di akhirat itu banyak ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena syarat dengan riya. Ibadah sholat gampang disusupi riya. Ibadah sedekah begitu cepatnya niat-niat kita itu berubah. Apalagi haji dan umrah. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya sya'air ta'abudiyah, yang itu sangat seremonial, itu lebih gampang disusupi oleh riya. Jadi ada nanti di akhirat amalan hamba menguap semua. Karena apa? Karena ibadahnya disusupi riya, sum'ah, syuhrah. Riya itu pengen dilihat. Pamer ingin dilihat. Sum'ah itu pamer ingin didengar. Syuhrah itu pengen terkenal. Popularitas. Dan itu ada pada setiap amalan yang kita kerjakan illa siyam, kecuali berpuasa. Makanya kata para ulama bahwa khususnya ibadah puasa itu adalah annahu amalu batin, amalan yang sifatnya basicnya pusatnya adalah batiniyah, hati. La yarahul khalqa wa la yudkhiluhur riya. Dia tidak mengerjakannya untuk dilihat orang lain dan tidak dimasuki oleh riya. Kenapa, Pak? Karena siapa yang mau riya berpuasa? Kalau umroh, foto, cekrek, pasang di media sosial, mungkin orang muji-muji. Sehingga apa? Riya. Tapi kalau berpuasa, apa yang dipoto? Wajah yang lemas, cemas, melilit perut karena kelaparan, kehausan, ya nggak enak dilihat. Paling ya riyanya kalau sudah mau berbuka puasa. Tapi bukan puasanya tuh riyanya, tapi makan-makan buka puasa. Jadi ada suatu ketika amalan-amalan hamba menguap tidak diterima oleh Allah, ada tabungan puasa. Dan itu adalah di bulan Ramadan. Sehingga kita bahagia, ada bekal ibadah ketakwaan yang bernama puasa di bulan Ramadan. Di dalam riwayat ada seorang sahabat Nabi yang bernama Talha bin Ubaidillah. Beliau mengatakan ada dahulu sahabat Nabi berdua orang, kita sebutkan A atau B. A dan B.
Mereka itu bersaudara, berteman, mereka datang ke kajian, mereka datang untuk beramal ibadah. Tetapi satu di antara mereka, taruhlah si A ini, wafat gugur di medan perang, mati syahid. Lalu kawannya yang lain tadi kita sebutkan si B menangis kepergian saudaranya si A tadi. Kalau sedih iya, ditinggal wafat oleh saudaranya, temannya. Tapi yang membuat dia bersedih, dia khawatir kalau nanti di akhirat nggak ketemu temannya, saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya mati syahid. Sedangkan mati syahid itu punya kedudukan tersendiri. Minal ladzina an'amallahu alaihim, termasuk orang-orang yang mereka diberikan Allah nikmat. Minan nabiyyin, di antara para nabi. Setelah itu ada siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi punya kedudukan khusus. Tapi kemudian si B ini berharap kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa nyusul hingga bertemu dengan temannya di surga. Pengen masuk surga sehingga surganya itu bisa ketemu dengan saudaranya si A. Maka dia berdoa kepada Allah agar diberikan bulan Ramadan. Dia berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke bulan Ramadan. Wasallimli Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallumuhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Dan Allah mengabulkan. Hingga dia melewati Ramadan, lalu kemudian Allah wafatkan. Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya itu Allah perlihatkan surganya si B lebih tinggi daripada surganya si A. Bangun-bangun Talha heran, loh, kok surganya si B ini lebih tinggi daripada surganya si A? Maka keesokan harinya dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ceritakan semua pengalaman itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Apa yang mengherankan dari itu? Bukankah si B mendapatkan satu Ramadan lebih banyak dibandingkan si A? Dia beribadah kepada Allah sepanjang Ramadan, dan Allah pun menjadikannya melampaui saudaranya si A. Padahal si A ini gugur mati syahid di medan perang. Jadi apa yang kita dapatkan dari riwayat di atas? Jadi tambahan satu Ramadan itu berharga sekali Bapak Ibu. Oleh karenanya jangan sampai kita tidak punya persiapan yang matang untuk menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun lalu ada saudara-saudara kita bersama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tapi kita tengok hari ini saudara kita sudah meninggalkan kita. Ramadan tahun ini sudah tidak bersama kita. Padahal Ramadan tahun lalu buka bersama-sama kita. Tapi Ramadan tahun ini dia tidak bersama kita.
Apa yang bisa kita pahami? Yang kita pahami apa? Bisa saja Ramadan tahun depan kita sudah nggak bisa bersama-sama di Masjid Miftahul Iman. Oleh karenanya, ketika kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, jangan sia-siakan, Pak. Ini mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah di ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan. Walakin karihallahum ba'asahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggalkanlah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Kita kasih ilustrasi, Pak. Jadi ada satu kondisi orang-orang munafik. Ketika Nabi SAW menyerukan kepada mereka, orang munafik itu, Pak, zahirnya muslim, batinnya kafir. Zahirnya muslim, tampilannya muslim, bahkan dia juga ikut sholat. Tapi giliran Rasul minta tolong bareng-bareng untuk menghadapi musuh, mereka banyak alasan untuk tidak berangkat, tuh banyak sekali alasannya. Dan kata Allah di sini adalah, dan jika mereka mau berangkat, lau aradul khuruj la a'addu lahu. Kalau mereka serius mau ikut berangkat mana-mana berperang, indikatornya apa? Mereka tentu menyiapkan persiapan. Orang yang mau berperang, ya dia siapin apa, Bapak Ibu sekalian? Ya kendaraannya, ya tombaknya, ataupun pedangnya, tamengnya, panahannya. Itu orang yang serius mau berangkat perang. Jadi kalau mereka tidak menyiapkan kendaraan, dia tidak menyiapkan pedang, tombak, dan panahnya, fix gak niat perang. Jadi analoginya masuk ke sini. Orang yang bentar lagi masuk bulan Ramadan tidak persiapan, fix itu tandanya gak niat memaksimalkan Ramadan. Jadi Ramadan sebentar lagi kita nggak ada siap-siap. Itu berarti tandanya kita nggak serius mengagungkan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan bagi kita menggugurkan dosa, memasukkan kita ke surga. Loh, kedatangannya aja kita santai. Bukan bahagia, bukan dengan sebuah perasaan yang gegap gempita, tapi kita merasanya, aduh Ramadan. Nah, itu sudah, awas, hati-hati. Makanya dahulu Nabi SAW kata para ulama, yasta'idduna Ramadan bisittati ashhurin qablah. Beliau mempersiapkan Ramadan itu bahkan 6 bulan sebelum kedatangannya. Wabil khusus masuk bulan Rajab, beliau naikkan intensitas ibadah. Bulan Sya'ban naikin lagi. Bulan Ramadan
beliau tambah grafiknya naik lagi. Itu kata Imam Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau mengatakan syahrul rajabi syahrul lizzar'i wa sya'ban syahrus saqi lizzar'i wa ramadhan syahrul hasadi lizzar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulan memanen. Jadi beliau kasih gambaran, Rajab tuh nanam, Sya'ban nyiram, Ramadan panen. Analoginya gimana Pak? Siapa yang mau panen di bulan Ramadan, dia tanam di bulan Rajab, dia pupuk sirami bulan Sya'ban, maka dia akan memanen di bulan Ramadan. Analogi kedua, siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, siapa yang tidak menyiram di bulan Sya'ban, bagaimana bisa memanen di bulan Ramadan? Panen bisa, tapi bukan panen raya. Tuh. Jadi bagaimana ada orang yang bisa memanen kalau nggak nanam, nggak menyiram? Logikanya kesana gimana tuh? Jadi kalau kita mau maksimal Ramadannya, ya persiapannya juga maksimal. Bapak rencana mau mudik. Mudik kemana? Ke Jawa. Berapa ratus kilometer tuh? Udah nyampe 700.000 kilometer misalnya. Sudah tahu mau ke Jawa, apa yang disiapkan? Kan gitu ya. Kita sudah tentukan mau pakai kendaraan apa. Oh, pakai kendaraan pribadi. Berarti cek kendaraannya. Coba cek bannya, cek bensinnya, cek olinya. Ya kan? Kalau bisa tune up. Sebelum berangkat, ditengok ada ban serepnya tidak, fungsi-fungsi elektriknya sudah siap belum, sehingga begitu berangkat kendaraan melaju dengan aman, nyaman, tidak ada gangguan di tengah jalan. Jadi kalau misalnya sudah tahu ke Jawa, perjalanan itu sudah jauh, kita sudah paham, nggak ada siap-siap, santai aja udah. Nanti giliran berangkat, mobil nggak pernah dicek, olinya, bensinnya, bannya, kira-kira begitu berangkat dipacu 100 km per jam. Atau kalau di tol lebih-lebih tuh bapak-bapak, paling tol Sumatera tuh. Apa yang terjadi Pak pada mobil bapak nih? Ngejim, mogok jadinya, rusak. Yang ada hambatan banyak, ada pecah ban, ini segala-gala. Itu persis gambaran Ramadan dari tahun ke tahun. Bisa nggak digeber di Ramadan? Begitu setel Ramadan, satu Ramadan langsung gaspol katanya, ya. Tuh, ayo gaspol. Ibadah sholatnya, ngajinya, ya, di gaspol tuh di bulan awal, di hari pertama Ramadan, gaspol semua. Bisa? Bisa. Hari pertama, hari kedua masih bisa. Hari ketiga masih bisa. Hari ketujuh, udahlah. Fenomena dari mana? Kalau sudah lewat hari ketujuh, apa? Istilahnya sepi dan maju. Shopnya tambah maju. Berarti tambah sedikit. Tambah sepi. Nanti rame-rame lagi 3 hari sebelum Lebaran tuh, rame lagi. Ya Allah, masa dari Ramadan ke Ramadan gitu terus.
Padahal ya harusnya kita tingkatkan, Pak. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebuah hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala bahwa Allah berfirman, tidak ada amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, dari seorang hamba, melainkan adalah amalan yang kuwajibkan padanya. Dan ada hamba-hambaku, dia tidak ada henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan nawafil. Nawafil itu ibadah tambahan. Kita menyebutnya sunnah, ibadah sunnah. Hingga aku mencintainya. Jadi menarik ini. Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan di sini adalah terkait dengan maratibus siyam, tingkatan orang kualitas berpuasanya itu ada beberapa tingkatan. Di level yang pertama itu disebut dengan shaumul umum, puasanya orang awam. Umum itu sama kalimat dari kategori awam, ammah. Umum orangnya disebut awam. Apa itu? Orang yang dia berpuasa menahan diri dari makan dan minum, dan yang membatalkannya dari fajar sampai maghrib. Ini puasa level dasar, level umum, levelnya awam. Disclaimer, Pak. Anak dan cucu kita yang kelas 1 SD itu sudah mampu berpuasa di level ini. Anak dan cucu kita tuh, Pak. Kalau menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, anak dan cucu kita sudah bisa. Nah, kita yang sudah umurnya berpuluh-puluh tahun ini, kalau nggak menaikkan kualitasnya, malu, Pak, sama anak cucu kita, Pak. Kan kita sudah berpuluh-puluh tahun Ramadan, kok puasanya masih level-level dasar aja. Levelnya anak dan cucu kita. Kalau menahan lapar dahaga semua bisa, udah anak 1 SD udah bisa. Makanya kita harus up, tingkatkan levelnya, Pak. Di level yang kedua disebut dengan shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Apa itu? Fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yaddi wal rijli was sam'i wal basari wasairil jawarihi anil atham. Puasa di level yang kedua bukan hanya menahan lapar dahaga dan yang membatalkannya, tapi dia tahan pandangannya, tahan lisannya, tahan tangan, kaki, telinga, mata, dan seluruh anggota tubuhnya agar tidak berbuat dosa. Jadi hendaknya levelnya sudah naik, Pak. Levelnya naik. Sudah tahan matanya dari melihat sesuatu yang haram.
Kalau bisa sih Ramadan Pak, kalau yang nggak penting-penting banget, bukan urusan bisnis, urusan keperluan, udahlah take down HP-nya. Kenapa Pak? Ngotori mata Pak, bukan cuci mata, ngotori mata. Udah yang penting fokus ibadah aja. Udah urusan HP nanti dulu deh. Kalau tidak penting. Penting untuk apa? Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut. Ya Bu. Apa kata Nabi SAW? Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabah. Siapa yang berpuasa dia tidak tinggalkan zur. Az-zur itu artinya dusta. Bisa termasuk ghibah, gunjing, namimah, adu domba, ihtiqar, mengolok-ngolok, menghina orang lain. Jadi kalau orang berpuasa dia tidak puasa mulutnya untuk bicara dari ghibah, namimah, dusta tadi. Apa kata Nabi? Allah tidak butuh upaya dia menahan diri dari makanan dan minuman alias berpuasa. Allah tidak butuh. Dan Nabi juga sampaikan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Levelnya cuma level 1 terus, Pak. Level dasar terus. Maka di bab ini tahan mulut kita. Mau marah, tahan, sabar. Yuk, ibu kadang kalau bulan Ramadan itu tahu nggak Bu? Bulan Ramadan itu kata para ulama min majmu'atis sabr. Bulan Ramadan itu bulan sabar. Bulan kita berbuat sabar Bu, Pak. Jadi jangan berantem kalau Ramadan itu udah gencatan senjata. Kalau misalnya ibu ngajak berantem, apa kata Nabi? Pak, katakan kepada ibu, Bu, ana shaim, saya lagi puasa, saya nggak mau berantem, ya, karena saya lagi puasa. Nunggu nanti habis Lebaran lah. Ditunda ya Pak ya, didelay. Tapi ya alhamdulillah begitu Lebaran hilang marahnya kan? Iya tuh. Tahan mulutnya. Maka banyak ibu-ibu tuh kalau kemudian Ramadan ngedumel. Gimana Bu? Kenapa Bu? Karena bebannya terlalu berat. Ini bapak-bapak harus dipahami nih Pak. Jadi kalau Ramadan itu ibu-ibu tuh berat bebannya Pak. Bangun subuh jam berapa Bu nyiapin sahur? Jam 2 tuh. Ibu-ibu tuh jam 2 udah bangun. Bapak ngapain? Tidur. Tidur. Ibu bangunin bapak jam 2, fix marah tuh bapak tuh. Bangunin kok jam 2? Kalau udah siap bangunin. Nah. Yang terakhir tidur siapa Bu? Ibu lagi kan? Bapak-bapak habis terawih, jangankan habis terawih, terawih aja nguap terus. Begitu terawih selesai, udah tidur. Ibu ngapain? Nyuci piring, beres-beres. Makanya Pak, itu yang ngebuat kualitas Ramadannya jadi nggak bagus. Kenapa?
Udah bebannya terlalu banyak. Bebannya terlalu banyak sehingga wanita kalau bebannya sudah over, ngedumel mulutnya, ngajak berantem. Tuh. Jadi ada akarnya. Kenapa ibu-ibu kalau Ramadan malah banyaknya ngedumel, marahin anak dan seterusnya, karena bebannya berat. Terus apa yang harus dikerjakan, Bu? Sederhanakan. Ya memang kalau di negeri kita Ramadan itu ya antara ritual tapi juga ada memang aspek seremonial budaya. Cuma tidak ada salahnya Pak, kita perlu memperbaiki kalau itu membuat tidak maksimal. Contohnya apa? Kalau buka puasa itu loh. Kita itu kadang mendimen itu memaksakan diri. Kalau buka puasa itu harus yang enak, banyak. Bismillah. Kalau buka puasa itu ibuku tuh banyak sekali yang disiapin. Apa Bu? Nyiapin apa? Kurma, gorengan. Bapak paling makan gorengan satu, kurma satu, gorengan berapa Pak? 5 tuh. Kurma apa? Kolak, bubur, nasi, lauk pauknya. Ya Allah, akhirnya banyaknya sibuk di dapur. Ibu sibuk, padahal penting sekali. Ibu juga butuh istirahat, ibu juga butuh waktu untuk berzikir, berdoa, membaca Quran. Yang disoroti bagaimana? Yang disoroti tadi beban yang berat, akhirnya jadi nggak sabar. Ramadan harusnya kita jadi penyabar, tapi malah berantem terus. Urusan baju berantem. Baju anak tuh bisa berantem tuh. Urusan mau masak apa berantem dulu. Ya Allah, udah kita sederhanakan saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru birutabat. Nabi SAW itu kalau buka puasa cukup dengan rutab. Rutab itu apa Pak? Kurma muda yang hijau Pak. Itu kalau di kulkas seger. Rasanya kayak sawo mateng gitu Pak. Masih hijau. Kayak sawo mateng, manis, seger. Wah kalau di kulkas enak banget itu rutab. Itu begitu dimakan, karena tadi kandungan glukosanya langsung bisa diserap tubuh, langsung bisa untuk tenaga ibadah Pak. Beli di mana Pak? Yang bagus saya beli rutab itu. Bagusnya beli di mana? Di Mekah bagus. Jadi belanja di Mekah dulu tuh. Pulang-pulang umroh disimpan. Karena kalau beli di tempat lain rutabnya tuh ya hijau tapi sudah freezer gitu, udah nggak enak. Nah kalau yang paling enak tuh ya beli langsung di Mekah itu tadi. Kalau nggak rutab gimana? Minat tumur, dengan beberapa butir kurma yang sudah tua. Itu bagus Pak. Harusnya diperbanyak. Nggak doyan terlalu manis. Dipaksakan. Kenapa? Diupayakan. Itu sunnah. Dapat pahala. Masalahnya Pak, anomalinya gimana? Banyak kemudian kita itu buka puasa, makanannya banyak di rumah. Apa akibatnya? Masbuk sholat maghribnya. Loh, ini namanya kelaparan, kehausan. Ini timun surinya enak. Gitu. Nambah terus timun surinya. Akhirnya apa? Sholat maghribnya masbuk. Nah, makanya mindsetnya diubah. Sederhanakan buka puasa itu. Kurma, minum air putih, berangkat sholat maghrib. Nggak apa-apa, kita sepakati aja.
mungkin jeda maghrib ke isya, apa namanya, adzan wa iqamahnya dipersingkat, nggak apa-apa. Habis itu maghribnya selesai, mau makan lagi silakan. Daripada wow makannya habis semua ini, wah itu begitu sholat maghrib udah masbuk, gelegean terus. Apa gelegean? Bersendawa. Sendawa itu adalah min alamatis samin. Itu adalah tanda dia kekenyangan. Harusnya perut itu isinya sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Ini semuanya udara diisi makan semua. Makanya gelegean. Jadi makanya Bu, kita tahan tuh mulut kita. Jadi di fase ini Pak, puasa itu tujuannya kita ngerasain lapar, biar kita peduli dengan saudara kita yang kemungkinan besar makan saja susah. Jadi harusnya ada pengendalian dalam diri kita. Saya lagi belajar nih, lapar, haus, untuk bisa merasakan pedihnya saudara kita di Palestina misalnya. Saudara kita di mana-mana tuh yang kelaparan. Tidak elok orang yang lagi dididik sama Allah untuk berlapar dahaga, begitu start maghrib kalap. Nggak elok. Makanya tahan. Jadi gimana Bu? Kalau Ramadan anggaran belanja naik apa turun Bu? Turun naik. Harusnya turun. Kenapa? Ya nggak makan siang. Harusnya turun. Loh kok membengkak? Nah itu tadi. Karena mikirnya, oh ini puasa, sahur harusnya lebih bagus nih. Makanannya dijamak takdim. Sahur untuk pagi dan siang. Begitu buka puasa jamak takhir. Karena siang nggak makan, makan malamnya double. Ini jadi 4 kali makan. Sederhanakan. Di puasa tingkatan yang paling puncak namanya khususul khusus. Apa itu khususul khusus? Huwa saumul qalbi anil hamamid dani'ah wal afkaril mab'adah anillah. Ya Allah, puasanya hati, membersihkan dari keinginan-keinginan duniawi yang rendah, pikiran-pikiran, keinginan yang menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Tingkatan luar biasa ini. Maksudnya gimana? Maksudnya puasa yang terbaik adalah puasa yang sibuk dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga nggak punya pikiran aneh-aneh, nggak ada nganggur. Dari mana pikiran aneh-aneh? Dari nganggur, nggak ngerti. Orang nyebutnya gabut. Puasa kok gabut? Puasa kok habis subuh tidur, bangun jam 7:30 nggak kerja tidur, bangun lagi tidur lagi, bangun lagi tidur lagi. Puasa itu harus sibuk. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah itu kalau bulan puasa 2 kali khatam Pak. Sehari, bukan sebulan. Sebulan kita. Kalau Imam Syafi'i 2 kali khatam sehari. Berarti sebulan 60 kali khatam. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, beliau masih nambah salatnya ditambah nafilah 100 rakaat. Coba khatamnya 2 kali sehari, nambah jumlah nafilahnya 100 rakaat.
Jadi puasa itu semakin bernilai kalau haus baca Quran, capek sujud, puasanya ibadahnya tambah luar biasa. Itulah makanya puasa itu ganjaran pahalanya di sisi Allah. Atau Imam Ahmad, beliau memperbanyak nafilahnya 300 rakaat. Atau pengen seperti Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Ini sama di dalam kitab Syiaru Alamin Nubala. Beliau nambah nafilahnya sehari semalam 1000 rakaat. Kalau mampu ya Pak, tentu beliau khusyuk, ulama. Tapi kalau mampu. Saat saya membaca Quran tuh kalau buka, ngantuk, nguap, giliran tutup, melek. Saya tidak sanggup kalau banyak sholat. Udahlah yang gampang, zikir. Banyakin zikir, Pak. Abu Hurairah berapa kali, Pak? Sehari semalam 25.000 kali. Istighfar 5.000. Subhanallah, tasbih 5.000, tahmid 5.000, tahlil 5.000. Ya. Itu maksudnya, Pak. Kita nggak mengatakan jumlahnya, maksudnya jumlah itu kita abaikan, itu kemampuan. Allah berikan keberkahan kepada beliau-beliau itu dengan waktu yang luar biasa, sama 24 jam tapi menghasilkan amalan yang luar biasa. Kita abaikan jumlah-jumlah di atas. Paling penting adalah kita puasa itu jangan nganggur, banyak-banyak ibadah. Baca Quran, sholat, zikir, sedekah, itu makna puasa yang sesungguhnya. Sehingga Pak, mudah-mudahan Ramadan kali ini, mudah-mudahan umur kita sampai di bulan Ramadan, dan Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang lebih baik. Dari semua itu Pak, persiapan fundamental apa? Taubat nasuh. Jadi sama seperti mesin di atas, kalau nggak dibersihin, udah lama karatan nggak dibersihin, ya nggak bisa melaju kenceng, Pak. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Di dalam kitab Hakadha Kana Salihun ada satu riwayat yang dinukilkan, dinisbatkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, dia katakan, ya gurunda, saya mau sholat malam, saya mau baca Quran, tapi nggak bisa. Saya pengen bangun malam, tapi nggak bangun. Saya pengen baca Quran, buka Quran aja ngantuk. Ini kenapa? Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, qayyidatuka dzunubuk. Dosa-dosamu yang menjeratmu sehingga engkau tidak mampu mengerjakan itu. Makanya taubat nasuha. Jadi kita taubati, Pak. Apa yang dosa-dosa kita lakukan? Kata para ulama, kalau kita sudah taubat, terus kemudian ibadah kita belum baik, berarti taubatnya belum diterima. Jangan disangka Pak, kalau sudah taubat terus langsung diterima. Enggak gitu, terserah Allah. Indikator taubatnya diterima, membuat kita ibadahnya lancar. Semangat ibadah, konsisten, istiqamah. Jadi kalau misalnya ibadah kita masih angin-anginan model di atas, berarti ada dosa yang belum Allah terima taubatnya, walaupun kita udah taubat. Bisa jadi taubat kita belum sungguh-sungguh, bisa jadi. Atau bisa jadi ada kaitannya dengan manusia. Mungkin juga kita pernah meninggikan suara di depan orang tua kita sebenarnya sangat tersakiti, kita nggak minta maaf, itu bisa. Bisa karena itu, Pak. Karena taubatnya orang yang berbuat salah kepada manusia nggak cukup
dia katakan ini atubu ilaika ya Rabb, nggak cukup. Sampai dia minta maaf, mendapatkan maaf dari orang yang disakiti. Jadi intinya bagaimana? Ya udah, minta maaf kalau ada memang kita pernah menyakiti, terutama orang tua kita, Pak. Yang kedua siapa, Pak? Istri. Kalau ibu berarti suami, minta maaf. Anak bisa anak juga, minta maaf. Ini maksudnya taubat yang diterima ya Pak. Kalau Bapak share permintaan maaf di grup, boro-boro dibaca tuh Pak, belum tentu. Yang ada perang posting WA, perang itu. Kalau ada orang yang pernah Bapak Ibu sakiti, Bapak tinggal kirim tuh di WA permintaan maaf, emang dia maafin Pak? Enggak, ya datangi. Minta maaf cuma sekedar WA, ya nggak bisa. Datangi orangnya, minta maaf, bawalah martabak. Contoh gitu ya. Nggak apa-apa, itu untuk mengambil hatinya. Maafin saya, nggak apa-apa. Itu yang lebih efektif. Siapa yang pernah kita lakukan salah? Yang berikutnya, kalau ada saudara kita yang berbuat salah, maafkan. Maafkan, Pak. Jangan biarkan benci, dendam, memusuhi itu merenggut hati kita, Pak. Organ yang paling lelah itu adalah hati. Hati apa yang paling lelah? Hati yang menyimpan benci, dengki, dendam. Itu hati yang paling lelah. Kalau sudah lelah, gimana bisa ibadah? Gak bisa, Pak. Sholat nih. Bapak punya orang yang Bapak benci, Bapak nggak maafin. Sholat di samping orang yang dibenci, sholatnya khusyuk apa enggak tuh? Dalam sholat tuh. Gimana bisa khusyuk? Makanya lepaskanlah benci, lepaskanlah dengki, dendam, maafin. Untuk siapa? Bukan untuk dia. Jangan bilang, Tat, enak banget dia dimaafin. Yang enak bukan dia, Pak. Kita bisa nyenyak makan, nyenyak tidur. Kita bisa fokus ibadah. Nggak mikirin orang terus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makanya kita berikan maaf. Jangan biarkan ada benci. Apalagi suami istri, udahlah dimudahkan. Hidup ini memang senda gurau, Pak. Kadang lucu. Hanya gara-gara lauk pauk bisa berantem, lucu memang. Udahlah disederhanakan. Urusan ibadah serius. Urusan di luar ibadah santai saja, udah sederhana. Minta maaf kalau salah. Kalau ada orang berbuat salah, maafin, doain. Masya Allah, enak. Terakhir doa. Doa, Pak. Doa yang dianjurkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal ya, barangkali. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah hatiku yang bertakwa, bersihkanlah dia, engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya, engkau adalah pelindungnya dan juga tuannya. Atau Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu juga bagus. Minta banyak-banyak doa lah, Pak. Supaya Pak, kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Mungkin itu saja dulu pembahasan kita pada subuh hari ini. Waktu jualan yang batasi kita semua. Saya minta maaf kalau waktunya berlebih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ustadz Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.